kembali, halo, jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam pembelajaran bahasa Jerman online untuk level pemula 2 atau A2. Nah, kali ini saya memiliki tema gramatik lanjutan yaitu tentang kalimat pasif atau passive Satz. Nah, passive Satz itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut Vorgangspasif dan yang kedua disebut Zustanspasif. Vorgangspasif itu adalah kalimat pasif di mana kita sebagai pembuat kalimat menjadi saksi atas kejadian di dalam kalimat tersebut. Sedangkan Zustanspasif, kejadian tersebut sudah terjadi dan kita tidak menjadi saksi. Baiklah, kita langsung menuju ke kalimat Vorgangspasif. Saya ulangi lagi, Vorgangspasif itu adalah kalimat pasif di mana kita sebagai pembuat kalimat menjadi saksi dari suatu kejadian, ya. Nah, di kalimat pasif ini kita menggunakan kata kerja bantu werden. Kemudian pada bagian paling belakang, bagian paling akhir kalimat kita menaruh partisip perfect, ya. Oke, langsung saja kita ke contoh kalimat. Kalimat pertama, Hans kauft einen Stuhl. Ya, Hans membeli sebuah kursi. Kita jadikan pasif, bagaimana kalau dalam bahasa Indonesia kursi dibeli oleh Hans, seperti itu ya. Hans membeli kursi, kursi dibeli oleh Hans. Jadi kursi kita taruh di bagian paling depan. Semula kursi tersebut berfungsi sebagai objek akusatif. Nah, ketika kita menaruh stool atau kursi di posisi depan, maka dia berfungsi sebagai subjek. Ingat ya. Nah, kemudian kita taruh werden, lalu kemudian agen, lalu diakhiri dengan partisip perfect. Ein Stuhl wird von Hans gekauft. Sebuah kursi, wird itu konjugasi werden untuk ein Stuhl ya. Von Hans oleh agen, von di sini berarti oleh Hans, nama agennya. Kemudian gekauft ya, dibeli ya, partisip perfect ya. Bukan kaufen tapi gekauft. Good. Sekarang kalian bisa melihat ternyata werden memiliki fungsi lain. Dulu waktu A1 kita belajar werden apabila diakhiri dengan kata kerja infinitif, maka dia berfungsi sebagai menunjuk suatu kalimat masa depan atau futur ya. Werden di sana berarti akan. Tapi kalau werden di kalimat pasif di sini dia berarti di ya. Wird gekauft berarti dibeli. Wird gegessen berarti dimakan. Jelas ya? Oke, lanjut ke kalimat nomor 2. Er liebt meine Tochter. Dia mencintai anak perempuan saya. Kita jadikan kalimat ini menjadi pasif ya. Meine Tochter subjek wird von ihm geliebt. Meine Tochter wird von ihm geliebt. Anak perempuan saya wird ya, geliebt cintai, von ihm oleh dia ya, tapi gelibnya kita taruh di posisi bagian paling akhir dari kalimat. Namun apabila suatu kalimat aktif memiliki objek datif, di kebanyakan kasus objek tersebut tidak berubah ketika ditaruh di posisi depan, jadi dia tetap mempertahankan kedatifannya meskipun ada alternatif lain, jadi objek datif tersebut berubah menjadi subjek, tetapi itu tidak sering digunakan. Ya, kita lihat contoh kalimat berikut. Er hilft den Frauen, dia menolong wanita-wanita tersebut. Ya, den Frauen itu objek datif, ya, plural, ya. Kenapa kok datif? Karena helfen diikuti oleh datif. Ya, masih ingat yaitu pelajaran A1, jangan lupa ya. Kemudian kita jadikan kalimat pasif. Alternatif pertama, nah ini jarang digunakan ya. Die Frauen werden von ihm geholfen. Ya, die Frauen ya, werden. Nah, kita lihat konjugasinya werden ya. Kenapa? Karena Frauen banyak ya. Von ihm geholfen. Alternatif kedua dan ini yang paling sering digunakan, den Frauen ya, dia tetap menjadi objek datif. Wird ya, tetap apapun yang terjadi, konjugasinya bukan werden. Kalau di alternatif kedua ini, dia tetap menjadi wird. Sebenarnya ada penjelasannya, tapi itu penjelasannya nanti. Kalau kalian sudah B2 ya, saya baru bisa menjelaskannya. Kalau sekarang agak susah kalau saya jelaskan.
kemudian diikuti agen von ihm, kemudian diakhiri dengan geholfen. Den Frauen wird von ihm geholfen. Ini pengecualian, dan ini alternatif yang lebih sering dipakai daripada yang kedua. Sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Lalu apa yang dimaksud dengan substans pasif? Baiklah, saya akan menjelaskan. Kita mulai dengan Vorgangspasif ya. Er schließt die Tür. Ya, di sini ada agen. Saya sedang melihat seorang pria. Saya bilang dia er, ya, dia laki-laki. Schließt, menutup, die Tür, pintu itu. Saya ada di tempat, saya sedang melihat pria itu sedang memegang gagang pintu dan sedang mau menutup pintu. Nah, lalu kita jadikan pasif ya, pasif Vorgang kita pakai werden dan diakhiri partizip perfect. Die Tür wird von ihm geschlossen. Tapi apabila ketika saya datang di lokasi, ternyata pintunya sudah ditutup, sudah tertutup, kita nggak tahu siapa yang menutup, atau mungkin kita tahu tapi kondisinya pintunya sudah tertutup, maka kita menggunakan pasif yang kedua, yaitu Zustands pasif ya, atau pasif keadaan ya, sudah terjadi. Man schließt die Tür, seseorang ya, man, ingat n-nya cuma 1 ya, bukan n-nya bukan 2. Kalau man n-nya 2 itu lelaki, tapi kalau man n-nya 1 itu seseorang. Schließt, menutup, die Tür, pintu itu ya. Kemudian kita jadikan pasif, die Tür ist geschlossen, pintu itu tertutup. Siapa yang menutup? Ya, saya nggak tahu di sini ya. Tapi yang jelas ketika saya datang, pintu itu sudah tertutup. Maka saya mengatakan die Tür ist geschlossen, pintu itu tertutup. Kalau yang atas tadi, saya sedang melihat pintu itu sedang ditutup oleh seseorang ya, oleh dia laki-laki, oleh er tadi. Kalau yang kedua ini ya, di substansi pasif ini, ketika saya datang pintunya sudah ya kayak gitu, sudah tertutup. Jelas ya? Contoh lain ya, Vorgangspasif. Raphael repariert das Auto. Raphael sedang memperbaiki mobilnya. Kita sedang melihat si Raphael memperbaiki mobilnya. Das Auto wird von Raphael repariert. Mobil itu sedang diperbaiki oleh Raphael ya. Agennya di sini adalah Raphael ya, nama dari mekanik tersebut ya. Oke. Sedangkan substansi pasifnya, das Auto ist bereits von Raphael repariert. Bereits artinya sudah, atau kita bisa juga mengatakan schon ya. Mobil itu sudah diperbaiki oleh Raphael. Kita menggunakan sein ya, tidak menggunakan werden. Jadi kalau Vorgangspasif ya, rumusnya subjek ditambah werden ditambah titik-titik-titik diakhiri dengan partizip perfect. Kalau substansi pasif, subjek ditambah sein ditambah titik-titik-titik diakhiri dengan partizip perfect. Bedanya apa tadi? Kalau Vorgangspasif kita sedang berada di tempat dan sedang menyaksikan suatu kejadian terjadi. Kalau substansi, ketika kita datang, kejadian tersebut sudah kita lewatkan, sudah terjadi ya. Penting juga kita belajar tentang bagaimana pembentukan kalimat pasif, di mana kalimat tersebut memiliki modal verben ya, kata kerja modal. Kita langsung ke contoh kalimat aktif dulu ya. Der Arzt muss den Mann operieren ya. Dokter itu harus mengoperasi pria tersebut ya. Kita jadikan pasif ya, der Mann, lalu diikuti modal verbennya. Modal verbennya apa? Muss ya, müssen ya. Kemudian agennya von dem Arzt, kemudian partizip perfect operiert, kemudian diakhiri dengan werden ya. Jadi modal verben diikuti agen, kemudian partizip perfect, lalu werden. Der Mann muss von dem Arzt operiert werden. Misalkan kalian menambahkan keterangan hari, misalkan heute ya, kalian sisipkan aja heute di antara agen dan modal verben. Jadi kalimatnya akan menjadi begini: Der Mann muss heute von dem Arzt operiert werden.
Jelas ya? Oke. Lanjut ke contoh lain tentang modal verben pada kalimat pasif ya. Aktif dulu. Man muss in diesem Jahr das Haus renovieren. Orang harus merenovasi rumah itu di tahun ini ya. Kita jadikan kalimat pasif sekarang. Das Haus muss in diesem Jahr renoviert werden. Rumah itu muss harus ya renoviert werden, direnovasi in diesem Jahr di tahun ini. Jadi kita taruh Zeitangabe atau keterangan waktu di tengah-tengah ya antara modal verben dan participle perfect. Jadi participle perfect sama werden ya itu selalu ditaruh di bagian paling belakang dari kalimat ya. Renoviert werden, kalau tadi pasien tadi apa? Operiert werden, seperti itu ya. Dan verdennya itu selalu werden. Kenapa? Karena dia terkena muss. Nah, muss itu kan modal verben. Modal verben kan selalu diikuti infinitif. Nah, verdennya itu dijadikan infinitif ya selalu werden ya. Dan posisi kedua dari terakhir itu adalah participle perfect. Participle perfect dari renovieren adalah renovier. Kalian sudah belajar ya participle perfect di A1 ya. Oke. Sekarang saatnya kita latihan. Nah, ini saya punya 5 soal dan kalian seperti biasa bitte ins Deutsche übersetzen. Kalian harus menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman sebagai alternatif bantuan kosakata. Nah, ini saya bantu kalian beberapa kosakata. Lösen itu artinya memecahkan. Aufmachen itu artinya membuka. Aufräumen itu artinya beres-beres. Oke. Ya, sekarang kalian saya kasih waktu 10 menit, kalian bisa tekan tombol jeda dan kalian mengerjakan soal-soal ini. Silakan. Oke, saya pikir 10 menit sudah berakhir. Saatnya kita melakukan pembahasan. Ya, nomor 1, gitar itu dimainkan oleh Hans. Di sini ada agen Hans ya. Di Gitarre ya wird von Hans gespielt. Nah, di sini saya memakai Vorgangs pasif yang menggunakan werden karena saya sedang menyaksikan kejadiannya bahwa gitar tersebut dimainkan oleh Hans. Nomor 2, ruangan itu sudah dibereskan. Ya, menurut kalian ini Vorgang atau Zustand? Ya, kalau sudah dibereskan ya berarti sudah terjadi ya. Maka jawabannya adalah der Raum ist schon aufgeräumt. Di sini kita menggunakan substans pasif dan kita menggunakan kata kerja bantu sein ya. Kemudian pada akhir kalimat adalah partizip perfect aufräumen, partizip perfectnya aufgeräumt. Oke, selain kalian menggunakan schon, kalian juga bisa menggunakan bereits, yaitu artinya sama aja ya. Oke, nomor 3, apakah gerbang itu sudah terbuka? Nah, berarti saya menanyakan sesuatu yang sekiranya sudah terjadi ya, sudah dilakukan. Ya, maka di sini saya menggunakan Zustands atau Vorgang. Zustands ya. Saya menggunakan kata kerja bantu sein ya. Ist das Tor schon aufgemacht? Ya, karena ini adalah kalimat pertanyaan ya tidak, maka sein-nya saya taruh di depan. Ist das Tor schon aufgemacht? Jelas ya? Nomor 4, Nummer 4. Apakah masalah ini bisa dipecahkan? Ya, berarti ini menggunakan modal verben. Ya, di sini ada kata kerja modal bisa dan ini adalah kalimat pertanyaan ya tidak, maka bisanya saya taruh di bagian depan ya. Kann dieses Problem gelöst werden? Apakah masalah ini bisa dipecahkan? Nomor 5. Sup itu dimasak oleh Tante Mia sekarang. Ya, ini juga Vorgang ya, karena Tante Mia sedang kita lihat ya dia lagi memasak sup. Maka jawabannya adalah die Suppe wird jetzt von Tante Mia gekocht. Kita menggunakan werden karena di sini adalah kalimat pasif Vorgang ya, di mana kita melihat kejadian. Oke, saya pikir kalian sudah belajar cukup banyak pada hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Tschüss, bis zum nächsten Mal.